Kami CGP Angkatan 11 Kota Pontianak akan melakukan praktek demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Suikyun sebagai supervisor. Saya Dwi Oktavianingrum sebagai coach. Saya Hari Anwar sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Dwi. Pagi Pak Si. Ibu, saya dengar hari ini ada supervisi dengan Pak Hari ya Bu ya? Iya Pak. Baik Bu, kehadiran saya di sini nih ingin memberikan dukungan nanti saat Ibu coaching dengan Pak Hari. Jadi saya ingin mengamati kegiatan ini Bu. Siap Pak. Dan saya juga berterima kasih dengan Bapak sudah bersedia menjadi pengamat saat melaksanakan coaching saya dengan Pak Hari nanti. Baik Bu, jadi sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya jelaskan kepada Ibu. Mungkin pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa dulu ada rubrik penilaian dari coaching yang Ibu lakukan nanti. Baik Pak. Jadi poin-poin yang akan Ibu amati itu ada harus melalui proses coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi Ibu harus mempunyai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Selanjutnya dari percakapan ini Ibu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti membentuk kemitraan, menggali potensi coaching dengan kreatif dan mengembangkan potensinya tentunya ya. Jadi selama coaching pun Ibu harus memperhatikan, Ibu harus kehadirannya penuh, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan berasa. Baik Pak, saya sudah jelas dengan rubrik yang Bapak sampaikan. Baik Bu, izinkan saya bertanya Bu. Siapa? Kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nantinya? Jadi nanti pada saat saya melaksanakan coaching ada 3 kompetensi itu Pak. Ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari 3 kompetensi itu kira-kira yang bagaimana yang secara spesifik yang ingin Ibu lakukan? Yang spesifik untuk saya ingin diobservasi itu dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi seperti kalau boleh tahu seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan yang pengembangan Ibu tadi? Iya Pak. Pertama, saya mampu menyimak dan mendengarkan aktif serta bebas dari judgement, asumsi, serta asosiasi. Kedua, saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang berasal dari yang saya dengar dari Pak Hari. Baik Bu, demikian pra-observasi kita. Terima kasih sudah menjelaskan dengan rinci yang Ibu capai dan Ibu observasikan nanti. Silakan nanti melanjutkan coaching dengan Pak Hari. Terima kasih Pak, sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching bersama Pak Hari. Sama-sama Bu. Selamat pagi Bu Dwi. Boleh minta waktunya Bu Dwi sebentar untuk menanyakan hasil supervisi yang telah dilaksanakan barusan. Boleh Pak Hari. Selamat pagi ya Pak Hari ya. Apa yang Bapak rasakan pada saat disupervisi dan pada saat selesai supervisi yang kita lakukan tadi? Apakah ada unek-unek yang ingin disampaikan? Ada sih Bu, sebenarnya saya merasa sangat frustasi dengan pengelolaan kelas saya Bu. Beberapa waktu ini, beberapa murid dalam kelas sangat sulit dikendalikan dan ini mengganggu proses pembelajaran Bu. Mengelola perilaku kelas memang bisa menjadi tantangan. Bagaimana Bapak ingin situasi ini berubah? Apa yang Bapak harapkan sebagai hasil akhir dari sesi coaching ini? Saya ingin memiliki kelas yang lebih terstruktur dan kondusif Bu. Untuk pembelajaran tentunya saya ingin dapat mengatasi perilaku sulit siswa tersebut Bu, agar lebih efektif. Itu adalah tujuan yang baik. Sekarang mari kita bahas tentang upaya yang sudah Bapak lakukan sejauh ini. Apakah strategi yang sudah Bapak coba untuk mengatasi masalah perilaku kelas? Sebenarnya saya sudah mencoba Bu, memberlakukan kesepakatan kelas. Kemudian sudah jelas mengenakan konsekuensi, misalnya ketika aturan dilanggar. Tetapi ada beberapa murid yang menurut saya yang masih nampaknya tidak meresponnya Bu. Mengenalkan aturan kelas adalah langkah yang penting. Sekarang,
Mari kita refleksikan tentang bagaimana kesepakatan kelas ini diterapkan. Apa yang berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Apa yang dapat Bapak pelajari dari pengalaman ini? Ada beberapa murid yang bereaksi positif, Bu, terhadap kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Hanya saja ada tampaknya tetap beberapa murid itu mengabaikan, sehingga saya menyadari bahwa mungkin ada penyebab yang lebih mendalam, baik perilaku mereka itu terkait dengan perilaku mereka. Itu adalah observasi yang baik. Bagaimana Bapak ingin melangkah lebih jauh dari sini? Apa tindakan konkret yang ingin Bapak ambil untuk mengatasi tantangan ini? Sejujurnya saya ingin mencoba pendekatan yang lebih individual dengan murid-murid yang mengalami perilaku tersebut, yang sulit untuk seperti tadi belajar. Saya ingin mendekati mereka secara pribadi, kemudian saya ingin memahami penyebab perilaku mereka dan mencari solusi secara bersama. Pendekatan individual bisa sangat efektif. Mendengarkan murid dan memahami alasan di balik perilaku mereka dapat membantu memecahkan masalah yang lebih mendalam. Selain itu, pastikan Bapak tetap konsisten dalam penerapan aturan dan memberikan penghargaan atas perilaku positif. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih siap menghadapi situasi ini dengan pendekatan yang baru. Saya akan segera mencoba mendekati murid-murid yang mengalami perilaku sulit tadi. Tidak masalah, saya senang bisa membantu Bapak. Jika Bapak menghadapi kesulitan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Ingatlah bahwa proses mengelola perilaku kelas memerlukan kesabaran dan adaptasi yang baik. Semoga berhasil dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih ya Bu Dwi ya atas masukannya. Sama-sama Pak Ari. Sama Bu. Pelaksanaan coaching tadi saya lihat sudah berjalan dengan lancar, Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah coaching ini? Saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah tercapai. Dan saya juga merasa bahagia karena coach bisa bercerita banyak dengan coach, sehingga semua permasalahan yang dihadapi coach bisa tersampaikan. Pada saat coaching tadi ya, kalau kita merujuk pada indikator ketercapaian yang diharapkan, kira-kira Ibu telah lakukan saat proses tadi itu apa saja yang sudah, Bu? Saya merasa sudah fokus dengan coaching, dengan cara mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur kita. Baik Bu, jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Sudah Pak. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Baik Pak, silakan. Jadi berdasarkan observasi saya tadi, menurut saya sih tadi percakapan Ibu sudah berjalan sangat baik ya, di mana Ibu sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi, mengarahkan, mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, serta memancing untuk berkomitmen ya Bu ya. Jadi sudah menerapkan prinsip coaching tadi dengan pada coaching dengan baik tadi. Seperti tadi juga kompetensi yang Ibu ingin mendengarkan fokus dan menanyakan pernyataan yang berbobot pun sudah nampaknya tadi ya Bu ya. Jadi Ibu kayaknya sudah mampu mencapai kompetensi yang Ibu harapkan pada sebelum tadi pra-observasi tadi. Baik Pak, terima kasih atas umpan baik yang telah Bapak berikan. Sama-sama Bu, jadi proses nanti yang tadi sudah Ibu lakukan mungkin masih bisa dikembangkan lagi Bu ya. Baik Pak, jadi saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dengan mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan berbobot dan lebih efektif agar ke depannya coach bercerita lebih banyak dan menyampaikan apapun dalam permasalahan. Baik Bu, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Ibu dan bisa mencapai kompetensi yang Ibu harapkan dengan praktek coaching. Iya Pak, jadi saya akan berusaha terus berlatih untuk coaching ini Pak. Apakah masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Sudah cukup Pak. Oke, terima kasih ya Bu ya. Baik Pak, sama-sama.